Halo guys, balik lagi sama gua Loki ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung parkir guys. Dan kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Kita bacain novel Melterbit chapter 5838. Di sini diceritakan, laporan pertempuran telah menunjukkan bahwa 5 pesaudara laut termasuk Wahyu telah ditangkap. Nasib mereka Munai bisa dengan mudah menebak. Karena itu dia dengan cepat mengeluarkan kirim perintah ke E5 domain semua pesaudara laut untuk berkumpul bersama dan mengawasi Anggai dengan cermat. Jangan beri dia kesempatan untuk mengambil keuntungan dari mereka. Tuan wilayah segera menerima perintah itu dan pergi. Tapi sesaat kemudian dia bergegas kembali dengan ketika Monaya melihat ekspresinya, dia merasa ada yang tidak beres, mengertakkan giginya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Tuan wilayah menundukkan kepalanya, tangannya gemetar saat dia menyerahkan slip batu giok dan berkata dengan suara gemetar, "Domain E5 mengirim laporan kedua." Monaya melirik slip batu giok tetapi tidak segera memeriksanya, perlahan mengambil nafas dalam-dalam. Karena laporan pertempuran kedua telah tiba begitu cepat, tidak perlu diselidiki. Monaya juga tahu bahwa sesuatu telah terjadi di pihak E5. Dan situasinya sangat tidak menguntungkan bagi klan tinta. Kalau tidak ada alasan untuk dua laporan pertempuran tiba begitu cepat. Situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Setelah duduk, Monaya mengambil slip batu giok dan membacanya dengan seksama. Meskipun dia secara mental, dia masih tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Menurut laporan pertempuran sebelumnya, Chiang Kai telah muncul dan membunuh Cici, menangkap Huyu termasuk 5 pesaudara laut. Laporan pertempuran ini menunjukkan bahwa di hadapan pesaudara laut yang tersisa, Yang Kai sekali lagi muncul seperti hantu, dengan paksa menolak serangan dari banyak masyarakat klan tinta dan menggunakan sungai besar Dao untuk menyapu 2 pesaudara laut. Sebelum pihak lain muncul, tidak ada peringatan sama sekali dan tidak ada pesaudara laut yang menyadarinya. Hanya dalam setengah hari, klan tinta dari domain E5 telah kehilangan total 8 raja semu. Meskipun ada banyak pesaudara laut di sana, mereka masih tidak bisa menanggung kerugian seperti itu. Akibatnya, setelah pesaudara laut yang tersisa menyadari bahwa situasinya tidak baik, mereka dengan cepat mundur dari domain E5 bersama dengan banyak penguasa wilayah lainnya. Adapun pasukan klan tinta domain E5, meskipun laporan pertempuran tidak menyebutkan mereka, itu tidak ada bedanya. Pesaudara laut dan sejumlah besar tuan wilayah telah melarikan diri. Mengapa tentara tetap diam dan menunggu kematian? Mereka pasti sudah dikalahkan dan melarikan diri. Dan Raja pasti tidak akan membiarkan kesempatan sekali seumur hidup ini lewat begitu saja. Bisa diprediksi bahwa ini akan menjadi pengejaran habis-habisan. Karena begitu banyak masyarakat klan tinta, pasukan klan tinta tidak akan bisa melakukan apapun di depan ras manusia. Di kursi, ekspresi Monaya terus berubah saat batu giok yang berisi laporan pertempuran dihancurkan olehnya. Tuan wilayah yang telah mengirim pesan dengan hati-hati mengamati ekspresinya dan bertanya, "Tuan, haruskah kita menarik pasukan dari domain E5?" Dia juga tahu bahwa situasi saat ini tidak baik untuk klan tinta, jadi dia agak khawatir tentang situasi tentara. Monaya menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa menariknya. Orang lain mungkin tidak tahu tentang Yang Kai, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Bagian belakang base camp kelas klan tinta memiliki gerbang domain, dan strategi awal mereka adalah menyerang atau mundur. Bahkan jika mereka bukan lawan, mereka bisa mundur melalui gerbang domain dan mencoba mempertahankan kekuatan mereka. Namun di depan Yang Kai, retret semacam ini telah sepenuhnya ditutup. Sebagai seorang yang mahir dalam prinsip ruang, Yang Kai pasti segera menyegel gerbang domain. Saat ini domain 5 mungkin terlibat dalam pembantaian. Dia tidak tahu berapa banyak klan tinta yang berhasil melarikan diri kali ini. Tapi satu-satunya hal yang membuat Monaya bersukacita adalah bahwa pesaudara laut telah melarikan diri secepat yang mereka bisa ketika mereka melihat bahwa situasinya tidak terlihat bagus. Banyak penguasa wilayah juga telah melarikan diri. Meskipun kerugiannya besar, setidaknya mereka tidak musnah dalam satu gerakan. Terlebih lagi, orang-orang yang berhasil melarikan diri semuanya adalah petarung tingkat tinggi yang merupakan berkah tersembunyi. Namun Yang Kai pasti akan mengejar mereka. Bahkan jika pesaudara laut melarikan diri, mereka mungkin tidak aman. Menenangkan dirinya, Monaya memerintahkan kirim pesan untuk memantau pergerakan Yang Kai dengan cermat. Jika ada pergerakan, segera laporkan. Ya, penguasa wilayah mengangguk sebelum berbalik untuk pergi. Segera serangkaian pesan dikirim ke Northern Pass. Yang Kai berangkat dari E5 domain dan tiba di Silver Frost domain.
Yang muncul di domain Thunderbird dan menemukan basis klan tinta dengan cepat mendekat. Sebuah tim penambangan dari domain Naga Lilin telah kehilangan kontak dengan mereka dan diduga telah dibunuh oleh Yangke. Saat informasi dikumpulkan di tangan Monaya, dia menatap pakan semesta di depannya dan menggunakan pikirannya untuk menguraikan gerakan yang baru. Yangke baru ini dengan cepat menentukan tujuan sebenarnya. Noretun Pass. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Dia menuju langsung ke Noretun Pass. Wajah mulai tiba-tiba tenggelam. Situasi ini bukan sesuatu yang tidak dia duga. Ketika Yangke baru saja menerobos ke Orde ke-8, dia sering datang ke Noretun Pass untuk menimbulkan masalah. Dapat dikatakan bahwa dia adalah lambang seorang kultivator yang berani dan terampil. Sekarang orang ini telah menembus ke Orde ke-9, kemungkinan dia tidak lagi menempatkan klan tinta di matanya. Cepat atau lambat dia akan datang ke Noretun Pass, namun Monaya tidak menyangka orang ini begitu bersemangat untuk datang ke sini. Setelah membantu Jehu Army, dia langsung bergegas ke Noretun Pass. Menurut informasi dari berbagai domain besar, jadi tak melakukan penundaan di sepanjang jalan dan hanya dengan mudah memotong beberapa pasukan klan tinta yang dia temui di sepanjang jalan. Orang ini sangat berani, sementara Monaya diam-diam terkejut. Dia juga merasakan antisipasi yang samar. Kesombongan Yangke telah memberi sedikit kesempatan bagi klan tinta. Ketika dia datang ke Noretun Pass, dia harus melewati gerbang domain. Kali tidak dengan mudah menyergap di gerbang domain, dan selama dia menunjukkan dirinya, mereka akan dapat menangkapnya lengah. Jika dia mengumpulkan semua pasukan tingkat tinggi di Noretun Pass, gerbang domain bukan tidak mungkin untuk menangkapnya. Nanti dia telah merencanakan ini sebelumnya, menyiapkan area 4 gerbang dan 8 istana di gerbang domain terlebih dahulu untuk menutup kekosongan. Pada akhirnya Yangke tidak muncul dari gerbang domain, tapi menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk muncul dari arah battlefield. Namun semuanya berbeda sekarang kembali ketika Yangke adalah seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8. Dia telah bertindak dengan tadi, tapi sekarang dia adalah Orde ke-9, kekuatannya berubah. Mata mulai berkilat kaget. Domain E5. Laporan pertempuran yang baru saja dia baca. Pertempuran menunjukkan bahwa situasinya cukup baik dan Raja Semu sedang bersiap untuk mengimplementasikan rencana untuk berurusan dengan petinggi tentara Jewo. Ada kemungkinan besar mereka bisa membunuh salah satu komandan resimen tentara Jewo. Begitu mereka berhasil, pihak tentara Jewo tidak hanya akan kehilangan seorang veteran Orde ke-8 yang kuat, tetapi tentara timur juga akan kehilangan pemimpin mereka, sehingga memudahkan klan tinta untuk merampas tentara Jewo. Bagaimana hal-hal tiba-tiba berubah? Dia mengangkat tangannya dan meraih slip batu giok, memendamkan kesadarannya ke dalamnya. Pada saat berikutnya, Monaya tiba-tiba berdiri, matanya melebar karena tidak berdosa dan kaget saat dia bertindak tidak mungkin. Bahkan ketika Gyokyo memanggil Manik Dunia dan melepaskan Dewa Sepi, rasa